Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kita lanjut kembali pelajaran kita setelah kita libur selama 1 bulan lebih. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk pembelajaran di kelas 3. Materi kali ini adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. A. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk pada materi pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah 1. Menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. 2. Menjelaskan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak soleh dan soleha, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah yang diutus kepada rakyat Babilonia untuk meluruskan kezaliman Raja Namrud dan menyeru kepada rakyat Babilonia untuk tidak menyembah berhala. Itu ya anak soleh dan soleha, tujuan diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar, keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata anak soleh dan soleha, Nabi Ibrahim ini cucunya Nabi Nuh alaihissalam di kerajaan Babilonia. Raja Babilonia pada saat itu adalah Namrud. Raja Namrud sangat terkenal dengan kekejamannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim pada saat itu? Yang dilakukan Nabi Ibrahim pada saat itu adalah yang pertama-tama dia lakukan berdakwah kepada ayahnya, di mana ayahnya itu berprofesi sebagai pedagang patung yang disembah oleh rakyat Babilonia. Yang kedua, menghancurkan patung-patung berhala. Dan yang ketiga yang dialami Nabi Ibrahim pada saat itu adalah dia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Kenapa dia dibakar hidup-hidup anak soleh dan soleha? Karena dia telah berani menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan masyarakatnya pada saat itu. B. Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Siti Hajar. Dia lahir di Palestina.
Setelah lahir, orang tua Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim, hijrah ke Madinah atau pindah ke Madinah. Mereka menetap di Mekah. Di Mekah, Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya tinggal di tempat yang gersang, di mana tempat itu tidak ada air sedikit pun ataupun pepohonan yang ada di sana. Ditinggalkan ayahnya, dia hanya bersama dengan ibunya. Setelah perbekalan mereka habis, ibunya Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Siti Hajar, dia berkeliling mencari air, tetapi tidak mendapatkannya. Sehingga pada saat itu muncul air Zam-Zam di tempat Nabi Ismail alaihissalam dia menghentakkan kakinya ke bumi. Terus Nabi Ismail alaihissalam pula dijadikan sebagai kurban oleh ayahnya sendiri setelah Nabi Ismail alaihissalam dewasa. Anak soleh dan soleha, sekalipun Nabi Ismail akan dijadikan kurban oleh ayahnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam sama sekali tidak keberatan, karena dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita teladani dari kedua nabi ini adalah: 1. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesabaran yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam rela berkorban. Dan yang ketiga, Nabi Ismail alaihissalam memberikan keteladanan tentang hormat dan patuh serta berbakti kepada orang tua. Oke, anak soleh dan soleha, semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai seorang anak untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dari Ustazah cukup sampai di sini. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak soleh, jangan lupa ya kerjakan lembar kerjanya dan disetorkan kepada wali kelasnya. Selamat mengerjakan.